Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini Siska Mayasari. Izin saya memperkenalkan, di sebelah saya ada Bapak Ahmad Yani. Ini selaku pakar seni budaya juga di daerah Komering. Adapun akan saya wawancarai, ada beberapa pertanyaan terkait dengan budaya daerah. Sebelum kita masuk ke identifikasi masalah yang akan saya tanyakan, boleh Pak bercerita sedikit tentang biodata Bapak sendiri? Terima kasih Mbak Siska untuk memperkenalkan biodata saya. Nama saya Ahmad Yani, sarjana pendidikan dan juga selaku tokoh adat yang ada di pesisir Komering, tepatnya di Kecamatan Cempaka, yaitu Kabupaten dan Komering Ulu Timur. Saya sering dipercayakan kepada yaitu tokoh-tokoh masyarakat, yaitu untuk melestarikan budaya daerah setempat, yaitu budaya yang ada di pesisir Komering, tepatnya yaitu di aliran Sungai Komering, di mana di situ tumbuh dan berkembang sejak zaman dahulu sampai sekarang, yaitu budaya Kentat, yaitu budaya Komering. Antara satu daerah dengan daerah yang lain itu ada kesamaan dan ada juga yaitu ketidaksamaannya. Satu di antaranya yaitu kanduk yang saya pakai di kepala ini adalah memberi ciri bahwasanya inilah untuk kanduk Kapudang daripada Ulu Timur. Riwayat hidup saya dalam yaitu mengemban ilmu yang saya punya. Saya yang pertama sekali adalah selaku pelaku seni otodidak, yaitu dengan awal mula melihat dan yaitu menerapkan budaya-budaya yang ada di daerah peninggalan nenek moyang, berawal dari yaitu pangkuan ibu, belajar, melihat dan menerapkan bahwasanya ibunda saya juga sebagai seorang yaitu tukang aluk-aluk, juga hiring-hiring, yang mana diantaranya salah satu saya juga sebagai penerus, dan juga saya berkecimpung juga di bidang seni suara dan juga seni tari. Sering kami tampilkan yaitu tari-tari daerah. Satu di antaranya sering kami tampilkan yaitu tari Sekapur Siring yang menjadi persembahan Ulu Timur, dan juga yang kental juga di daerah kita yaitu tari Midul, merupakan tari persembahan yaitu dari Ulu Timur juga, tepatnya di Kecamatan Cempaka di pesisir Sungai Komering, yaitu seperti Cempaka juga. Dan juga saya sering memimpin acara-acara selaku yaitu pembawa acara dan juga selaku pengisi acara menyanyikan lagu-lagu daerah yang ada di pesisir Komering. Untuk di jajaran pendidikan, saya juga dipercayakan untuk memegang yaitu penerap dari seni yang kita punya untuk diterapkan kepada anak didik dan di lingkungan yaitu anak didik SD, SMP, dan SMA. Itu saja. Oke Pak, setelah kita mendengarkan biodata dan riwayat singkat dari Bapak Ahmad Yani, sebelumnya kita mengetahui dulu tentang kebudayaan daerah Pak. Apa itu kebudayaan, terus juga mungkin kebudayaan yang sudah hampir punah, yang sudah terkikis oleh zaman mungkin. Kebudayaan merupakan suatu hasanah kebiasaan yang dimiliki oleh nenek moyang, yang ditinggal selesaikan estafet melalui kurun waktu yang berbeda, maka sebagai yaitu pelaku seni, kita wajib untuk melestarikan budaya-budaya yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang kita, menjadi kebanggaan, menjadi kekayaan
dan juga menjadi tanggung jawab kita untuk melestarikan agar supaya budaya yang sudah kita miliki tidak akan punah dan kita sendiri yang akan menerapkannya dan kita melestarikannya. Baiklah Bapak Ibu, saya akan memberikan pertanyaan terkait identifikasi masalah yang ada di sekolah saya. Nah, ini pertanyaan yang pertama, Bapak, kenapa peserta didik kurang berminat dalam pembelajaran budaya daerah sendiri, khususnya dalam bidang seni tari? Baiklah, terima kasih. Minat dan bakat. Sebenarnya dalam kegiatan belajar mengajar itu kita sering menggunakan ekstrakurikuler. Minat bakat anak didik itu harus berkembang lebih awal dari keluarga dahulu. Yang pertama, setelah itu dia kembangkan melalui sekolah baik dari TK, SD, SMP, dan SMA serta ke perguruan tinggi. Minat dan bakat bisa kita lihat dari itu keinginan anak didik tersebut. Ya, kita koordinasikan dulu ya dengan siswa, maka ini hobinya apa, ini senangnya apa, maka kita akan mengetahui keinginan siswa tersebut. Yang kurang berminat itu satu, kadangkala siswa dengan tari menari, yang khususnya anak laki-laki, itu memang bukan keinginan mereka. Tapi kalau kita ajar dengan kemampuan yang dia punya, ya, lambat laun yang rasa tidak ingin tahu tadi akan menjadi tahu. Nah, solusi untuk itu menghilangkan yaitu prasangka anak laki-laki bahwasanya menari itu bukan bagian dari dirinya, itu salah. Satu di antaranya, kalau kita belajar pencak atau silat, nah silat itu termasuk juga di dalam tari, pengertian tari itu silat di dalam. Nah, cuma ada yang lemah dimulai, yaitu tata cara menerapkannya, ada yang kokoh dan kuat untuk anak laki-laki. Nah, kalau di daerah kita itu, yaitu contohnya kita kalau mau menyambut gubernur, bupati atau menteri atau presiden, itu sering kita yaitu menyambutnya dengan tari tigol kehormatan. Nah, tigol kehormatan, nah itu menyambut. Ada yang mapa, ada yang berlawanan. Nah, kalau berlawanan itu sering dipergunakan di dalam kegiatan pernikahan, yaitu sebambangan. Jadi untuk solusi agar supaya siswa tadi ingin dengan yaitu tari-tari, kita perkenalkan dahulu. Oh, gerak-geraknya di dalam kelas. Oh, ini geraknya. Ini contohnya kita menggerakkan kaki dulu begini, menggerakkan tangan dulu begini. Nah, setelah itu baru kita perkenalkan instrumen yang mengiringinya. Pasti dengan sendirinya lambat laun siswa tadi juga akan mampu untuk yaitu menerapkan bentuk tari-tarian daerah yang kita ajarkan, dan dia akan cinta dengan budaya yang kita punya, yaitu budaya daerah setempat kita, yaitu miliki di pesisir Komering. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua, Bapak. Apa yang menjadi alasan orang tua tidak mendukung anaknya dalam kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah? Baiklah, alasan orang tua tidak mendukung ekstrakurikuler, yaitu kegiatan yang ada di sekolah.
di setiap pernikahan atau pertemuan atau juga yaitu penyambutan, baik itu bupati, gubernur, menteri, presiden. Nah, orang tua beserta didik itu kan melihat, nah, anak yang mempunyai kemampuan itu kan menjadi terhormat, menjadi yaitu ke depan, menjadi yaitu suatu pembicaraan dengan kemampuan yang ia miliki. Nah, satu. Yang kedua, bila mana kita akan mengajak siswa untuk ekstrakurikuler, kita perhitungkan pada hari apa. Terkait dengan ekstrakurikuler Pak ya, itu kan kebanyakan orang tua itu menyampingkan pembelajaran seni budaya yang ada di sekolah. Sebangsa misal orang tua itu untuk apa sih Bu belajar seni budaya, untuk apa sih Bu untuk belajar seni tari atau seni musik dan lain sebagainya. Toh anak saya nanti kan pengennya jadi dokter, jadi mungkin polisi. Nah pengennya kan anak-anaknya itu ikut kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang memang eksak mungkin di bidangnya. Jadi menurut Bapak itu bagaimana Pak? Itu sebenarnya pengertian itu salah. Kita belum tahu anak itu di era globalisasi, walaupun kita menggantungkan apa nawaitu kita, Allah yang akan menentukan itu. Tapi kalau kita belajar dengan ilmu pengetahuan dan budaya yang banyak, persiapan hidup kita akan yaitu siap, karena kita sudah mengerjakan lebih banyak dari apa yang kita inginkan. Satu di antaranya itu karya seni tari. Seni tari, bila mana anak tadi mampu, anak perempuan mampu, dia belum, saya mau menjadi sini, tapi karena itu sesuai dengan peradaban alam, peradaban lingkungan, dan peradaban perkembangan ilmu pengetahuan, akhirnya dia bertolak belakang dan cita-citanya tersebut. Contohnya anak didik saya tempohan saya ajari dari SMP SMA ya, dengan ekstrakurikuler menari. Nah, setelah dia kuliah katanya saya mau jadi ini, ternyata nggak kesampaian, dia melamar di perusahaan asing, tempatnya di perusahaan Jepang. Nah, di perusahaan tersebut ilmu pengetahuan sebagai penentunya untuk yaitu bertanding dengan yaitu para pelamar yang beribu-ribu. Nah, satu di antaranya dia memiliki kecakapan, keterampilan menari. Setelah yaitu diterima berapa ribu manusia untuk disaring kembali, maka perusahaan tadi melihat kemampuan dan keterampilan yaitu pelamar tadi mempunyai bidang apa, kemudian ternyata anak didik kami tersebut menerapkan bentuk tari-tarian yang telah saya ajarkan. Alhamdulillah, di antara berapa ribu manusia, satu di antaranya dia termasuk di bagian yang diterima. Untuk pertanyaan ketiga, untuk Bapak, selama proses pembelajaran berlangsung, apa kendala Bapak saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas, Pak? Baiklah, dalam proses belajar mengajar mengenai tari itu sebenarnya banyak kendala yang terfokus sekali bagi anak laki-laki. Nah, tapi untuk solusi agar supaya anak tersebut mau mengikuti yaitu tari, kita ajarkan dulu pada siswa ya, antara anak laki-laki dan perempuan jangan dijadikan yaitu anak laki sendiri, anak laki, anak perempuan, tapi dicampur. Oh, anak laki-laki 3, anak perempuannya 4. Sebelum kita melakukan gerak tari, kita ajari dulu olah tubuh. Dengan olah tubuh berangsur anak laki-laki tadi akan mengikutinya. Oh, ini gerak tubuhnya udah seperti senam, padahal gerak tubuh tadi sama dengan tari. Senam juga termasuk di dalamnya itu melakukan gerak tari, maka dia akan mencintai
kekerasan mendengarkan instrumen-instrumen sebagai pengiring tari tadi. Nah, kendala yang sudah saya sebutkan tadi, memang banyak anak laki-laki yang tidak mau. Yang pertama kali katanya malu melakukan gerak ini, saya laki-laki, kurang pede. Yang kedua yaitu bakat dan minatnya di dalam tari itu belum yaitu tumbuh semaksimal mungkin, akhirnya dia kemampuannya tidak ada. Yang ketiga itu dikatakannya kalau menari-nari itu bukan laki-laki. Nah, itu kenapa itu harus kita buang sejauh mungkin, karena orang berhasil itu tidak yaitu mempunyai ilmu, berarti dia akan tidak mempunyai apa yang dia mampu memberikan kepada orang lain. Ya, berhasilan kita akan berhasil bila mana kita berikan kepada orang lain dan orang lain dapat merasakannya. Nah, solusi untuk memecahkan pengertian yaitu siswa yang tidak ingin berlatih tadi, solusinya yaitu seperti yang sudah saya katakan tadi. Yang pertama sekali ajar dulu siswa untuk mengolah gerak-gerakan, mereka akan gembira dengan diiringi musik-musik. Nah, yang kedua kita berikan penguatan ini. Bila mana kamu mampu, berarti nilai tambah untuk kamu ada pada bidang studi ini. Yang ketiga, andai kata kamu tidak berhasil, kamu yang rugi. Nah, kamu tidak mempunyai kemampuan, kamu sendiri yang rugi. Bila kamu mempunyai kemampuan, kamu yang untung. Pilih yang mana? Nah, disitulah solusi agar supaya siswa tadi bisa mengikutinya ya dengan aturan-aturan yang semudah mungkin, seenak mungkin kita mengutarakan kepada mereka biar mereka tidak terbeban. Untuk strategi yang kira-kira dipakai dalam proses pembelajaran itu kira-kira sudah sesuai tidak dengan karakter siswa itu? Sudah sesuai karakter siswa itu, karena yang pertama kali siswa itu kan sudah belajar olahraga juga, ya sudah belajar olahraga kan, mereka mengadakan itu pemanasan olah tubuh juga. Nah, berarti katanya harus kita beri yaitu apa, pengertian olah tubuh ini sama dengan pelajaran di dalam olahraga, yaitu pemanasan kalian itu. Kalau dalam olahraga namanya pemanasan, kalau dalam seni budaya namanya olah tubuh. Nah, jadi sesuai, mereka akan berangsur-angsur mengikutinya, karena selama ini juga akan gagal, tapi berangsur-angsur ke depan setelah wawasan anak didik kita semakin ke depan semakin luas, mereka memahami begini. Nah, masa pertumbuhan mereka bila mana umpamanya anak laki-laki dengan anak laki-laki dijadikan satu, tidak akan berjalan dengan baik. Tapi solusinya kita sampaikan dengan anak-anak yang sering mereka bercanda bergurau, oh ini anak perempuannya 3, anak laki-lakinya 2, pasti anak laki-lakinya menurun bila mana diarahkan oleh anak perempuan. Berarti teman sejawat juga Iya, teman faktornya. sejawat juga faktornya. Ya, terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai tentang kesenian-kesenian daerah dan juga proses pembelajaran di dalam kelas. Untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.